Hai Sobat Kursus, dari cuplikan video barusan, kita melihat seorang petugas sedang melayani calon penumpang. Sobat Kursus, pengen tahu nggak bagaimana prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas check-in counter? Untuk lebih lengkapnya, kita belajar bersama di video ini yuk! Sobat Kursus, mari kita belajar tentang pengertian check-in terlebih dahulu. Check-in adalah proses di mana calon penumpang melaporkan diri kepada maskapai untuk memulai perjalanan menggunakan pesawat. Ada beberapa proses check-in yang bisa dilakukan oleh calon penumpang. Di antaranya self-check-in, yaitu proses check-in dengan menggunakan mesin khusus di bandara. Kedua, mobile check-in, yaitu proses check-in melalui aplikasi atau situs web maskapai di perangkat mobile. Ketiga, check-in di bandara, yaitu proses check-in dengan bantuan petugas check-in counter di bandara. Nah, Sobat Kursus, kalian sudah paham tentang definisi dan jenis-jenis check-in. Sekarang, kita belajar tentang seluk-beluk penanganan check-in di bandara yuk! Dalam penanganan check-in, petugas di bandara perlu melakukan profiling atau pemeriksaan bagasi calon penumpang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama penerbangan. Beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke dalam kabin pesawat, di antaranya yang pertama adalah senjata atau benda tajam. Kemudian yang kedua, cat cair di atas 100 mili. Ketiga, power bank di atas 20.000 mAh. Keempat, benda tumpul yang dapat menyebabkan cedera. Kelima, makanan dengan aroma yang tajam. Keenam, produk segar dan olahan dari hewan. Ketujuh, zat atau barang yang mudah meledak atau terbakar. 8, benda dengan kandungan gas. 9, tanaman hidup dan produk tanaman. 10, minuman dengan kadar alkohol lebih dari 70%. Dan 11 adalah obat-obatan terlarang atau narkoba. Selain melakukan profiling jenis bagasi, petugas juga perlu melakukan profiling berat dan ukuran bagasi calon penumpang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021, berikut adalah ketentuan mengenai bagasi kabin. 1. Untuk pesawat jet dan propeller dengan lebih dari 30 tempat duduk, berat maksimal bagasi kabin adalah 7 kg. Kedua, untuk pesawat propeller dengan 30 tempat duduk atau kurang, berat maksimal bagasi kabin adalah 5 kg. Ketiga, ukuran atau dimensi bagasi kabin disesuaikan dengan ketentuan masing-masing maskapai. Keempat, maskapai wajib menyediakan baggage class unit yang sesuai dengan ukuran head track kabin setiap pesawat yang dioperasikan. Sebagai informasi tambahan, penumpang biasanya hanya diperbolehkan membawa satu bagasi kabin dan satu tas jinjing atau sesuai dengan ketentuan masing-masing maskapai. Dan berikut adalah ketentuan mengenai bagasi tercatat. Bagasi tercatat dengan berat maksimum 20 kg untuk kelas ekonomi dan 30 kg untuk kelas bisnis tidak dikenakan biaya. Jika ada kelebihan berat, akan dikenakan tarif excess baggage ticket sesuai dengan harga yang berlaku untuk tujuan dan maskapai. Sobat Kursus, sebagai seorang petugas di check-in counter, sebelum kita melakukan penanganan proses check-in, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Dokumen yang harus disiapkan oleh petugas di check-in counter adalah: pertama, label up. Kedua, prejal. 3, label transit. Keempat, label door side. 5, cabin tag. 6, label tag. 7, sistem. Ke-8, boarding pass. Dan ke-9 adalah DG sign. Sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan, check-in counter harus dibuka paling lambat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan untuk penerbangan domestik dan 3 jam untuk penerbangan internasional. Sedangkan penutupan check-in counter dilakukan 30 menit sebelum keberangkatan. Dan standar waktu pelayanan check-in adalah 2 menit 30 detik untuk masing-masing penumpang. Seorang petugas di check-in counter juga harus mendahulukan performa mereka. Yang pertama adalah bersikap ramah dan responsif,
Kedua, berpakaian rapi. Ketiga, memakai seragam lengkap termasuk name tag dan ID card perusahaan. Serta yang keempat adalah rambut ditata dengan rapi. Kalian sudah menguasai pengetahuan tentang check-in. Bagaimana prosedur penanganan check-in di bandara? Yuk, kita tonton cuplikan berikut ini. Selamat pagi Ibu, boleh saya minta tiket dan kartu identitasnya? Silahkan Mbak. Saya ulangi datanya ya Ibu, dengan Ibu Yanti, penerbangan dari Solo menuju Jakarta dengan jadwal penerbangan jam 7 pagi. Betul Mbak. Ini Ibu, saya kembalikan tiket dan kartu identitasnya. Bu Yanti, apakah ada permintaan nomor tempat duduk? Kalau bisa saya mau duduk di dekat jendela Mbak, tapi tidak terlalu belakang. Baik Ibu, kebetulan masih ada kursi kosong di nomor 5A. Oke, saya ambil kursi yang itu ya Mbak. Baik Ibu. Apakah ada bagasi Ibu? Ada nih Mbak. Baik Ibu, berikut informasinya. Untuk bagasinya 15 kilo dalam satu koli, sudah dipastikan tidak ada powerbank serta barang berharga lainnya seperti ponsel, laptop, kamera, perhiasan, dokumen penting, dan uang tunai. Tidak ada Mbak. Untuk boarding pass-nya Bu Yanti, rute menuju Jakarta dengan waktu boarding 6.30 melalui pintu keberangkatan A1. Silahkan. Selamat menikmati penerbangannya Ibu. Makasih Mbak. Sobat Kursus, video tentang proses penanganan penumpang di check-in counter sudah cukup jelas kan? Kita sudah belajar tentang definisi dan jenis-jenis check-in, performa petugas, standar dan prosedur pelayanan, hingga profiling terhadap calon penumpang beserta barang bawaannya. Semoga setelah menonton video ini, Sobat Kursus dapat menangani penumpang saat check-in dengan ramah dan responsif. Selalu semangat belajar Sobat Kursus, kursus kompeten.